Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu yang akan melakukan pengisian aplikasi analisis beban kerja berdasarkan pada unit satuan kerja Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja untuk halaman awal login disesuaikan username-nya sesuai dengan unit organisasi Bapak Ibu beserta juga dengan password-nya. Kalau sudah, kita klik tombol masuk. Setelah masuk akan muncul halaman tampilan progres pengisian, dan ini perlu menjadi perhatian Bapak Ibu bahwa untuk pengisian aplikasi analisis beban kerja itu harus 100%. Jadi kalau sampai nanti batas waktu pengisian tidak sampai 100%, berarti justifikasi kami bahwa unit satuan kerja itu tidak menyelesaikan seluruh pengisian ABK, dan ini tentunya akan menjadi dasar kami ketika nanti ada pertanyaan beberapa jabatan yang mungkin belum diisikan ABK dan tidak memerlukan formasi karena dari segi pengisian progresnya tidak tercapai 100%. Yang di sini sudah terbagi struktural, pelaksana, dan juga fungsional. Baik, pada pengisian analisis beban kerja pada jabatan fungsional, kita langsung ke menu sebelah kiri, kita pilih pada menu JFT, kemudian kita pilih menu ABK. Ini contoh saja ya, yang kami peragakan di sini adalah pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Contoh juga yang kami coba sudah isikan di sini pada jabatan fungsional peranata komputer jenjang pelaksana lanjutan atau mahir. Yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama kali ialah mengisi jumlah pemangku jabatannya. Jadi jika terdapat satu maka isikan satu. Kalau terdapat lebih dari 1, 2, atau 3, atau bahkan 10, diganti ya di sini bisa menggunakan tombol kursor ini untuk menaik turunkan jumlah, atau bisa juga langsung diklik kemudian ditekan tombol enter, maka otomatis nanti akan terupdate jumlah keseluruhannya di atas. Kalau sudah, kita klik beban kerja di sebelahnya. Nah, otomatis nanti akan langsung tampil butir kegiatan pada jenjang JF yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah prakom pelaksana lanjutan atau mahir. Di sini juga sudah coba kami isikan, Bapak Ibu. Jadi pembagian pengisiannya ini sekarang menggunakan mekanisme 5 tahunan, di mana kita memulainya di tahun berjalan di tahun 2022 ini sampai dengan di tahun 2026. Nah, yang perlu Bapak Ibu isikan di sini hanya pada volume hasil kerjanya saja. Namun pengisian volume hasil kerja ini hanya pada butir kegiatan yang dilaksanakan saja, tidak perlu semuanya. Nah, untuk pengisian volume hasil kerja ini berdasarkan acuannya dari mana? Acuan yang dikerjakan pada pengisian, yang dikerjakan pada periode tahun sebelumnya, berarti di tahun 2021. Karena harusnya pengisian ABK ini kan di awal tahun ya Bapak Ibu, sebelum bulan April atau Mei. Tapi karena ini sudah agak terlambat di tahun ini, maka untuk periode tahun berikutnya kita akan melakukan ini di awal tahun, di sekitar bulan Maret atau Februari, dan acuannya adalah tahun sebelumnya. Jadi karena ini adalah pengisian untuk tahun 2022, maka kita mengacunya pekerjaan yang kita lakukan di tahun 2021. Nah, pengisian ini juga tidak individual ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon para pemangku jabatan fungsional, misalkan di sini prakomnya ini ada 2 orang, maka kami mohon 2 orang pemangku jabatan prakom yang di jenjang ini untuk duduk bareng, mengisi bareng, berdiskusi volume hasil kerjanya berapa. Seperti ini kan contoh ya pada butir kegiatan yang pertama di sini 20. 20 ini berarti jumlah yang dikerjakan oleh 2 orang pemangku tersebut. Misalnya ada 10 atau bahkan 20 di jenjang yang sama, maka 20-nya itu harus berkumpul bersama, mendiskusikan, kemudian menentukan jumlah yang mereka kerjakan. 20 orang ini jumlahnya selama setahun itu berapa, kemudian ditulis di sini. Karena ini untuk menentukan jumlah formasi
nama jabatan, bukan individunya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk nanti setelah kita selesaikan pada tahun 2022, diklik kirim. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, contoh nih untuk yang 2022, di sini kebutuhan JF-nya 3,37. Tapi tidak selesai sampai di situ, kami mohon untuk diisikan setahun berikutnya sampai dengan di tahun 2026. Setiap selesai pengisian per tahun, mohon untuk diklik tombol kirim. Kalau tidak, nanti hasil di akhirnya ini akan hilang. Seperti itu ya, terus 2024, 2025, sampai dengan 2026, semuanya setiap selesai tahun diklik kirim. Nah, pengisian di tahun berikutnya, itu bagaimana caranya? Misalkan sekarang kita di tahun 2022, bagaimana kita memperkirakan pengisian volume hasil kerja di tahun 2023, 2024, 25, dan juga 2026, itu berdasarkan dengan rencana strategis setiap satuan kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa diproyeksikan dengan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam Lensra itu, kira-kira volume hasil kerjanya apakah cenderung sama setiap tahun atau bahkan menurun, atau juga mungkin ada fokus-fokus kegiatan yang akan dikerjakan sehingga perlu didukung oleh butir kegiatan yang menjadi supporting untuk terlaksananya kegiatan tersebut. Sehingga mungkin bisa saja di tahun 2022 pengisiannya hanya sekitar 15 atau bahkan 20 butir, tapi di tahun berikutnya bisa bervariasi jumlahnya dan juga bisa berbeda-beda butir kegiatan yang dikerjakan. Baik, jika sudah selesai, mohon maaf, untuk angka kredit ini sesuai dengan butir kegiatan di masing-masing jenjang ya, sesuai dengan lampiran Permenpan ataupun peraturan instansi pembinanya masing-masing. Untuk angka kredit per jam ini disesuaikan juga dengan jenjangnya. Setelah selesai semua tahun telah kita isikan, maka kita bisa langsung klik kembali JFT dan kita pilih klik menu formulir. Nah, tadi yang sudah kita isikan di sini ya, Bapak Ibu, di Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan. Di sini kita bisa klik dulu form 1, maka yang akan muncul adalah hasil ABK di tahun 2022 atau di tahun berjalan untuk form 1. Nah, untuk yang tampil di sini adalah semuanya ya Bapak Ibu. Jadi yang tampil ini adalah semua butir kegiatan yang ada pada jenjang mahir. Yang tampil itu tidak hanya yang kita isikan tapi semuanya. Nah, nanti yang 00 ini berarti yang tidak kita kerjakan di tahun ini. Mohon maaf, di tahun sebelumnya. Ya, maksudnya di tahun 2021 berarti. Ini untuk form 1. Nah, kemudian jika ingin menyimpan, caranya masih manual menggunakan titik 3 di sini di masing-masing browser Bapak Ibu yang digunakan di sebelah kanan. Kemudian diklik, kemudian menu print ya, atau cetak. Nanti bisa disimpan sebagai PDF di sini contohnya. Sampai bawah seperti ini. Oke. Baik, kita kembali ke sini. Kemudian di sini juga ada form 2 yang berisi rata-rata kemampuan. Nah, untuk jumlah beban kerja itu akan tampil, tapi untuk kemampuan rata-rata ini akan seharusnya tampil ya Bapak Ibu. Namun nanti coba akan kami sempurnakan kembali. Kemudian untuk kebutuhan JF di sini juga akan tampil. Di sini juga harusnya pada jenjang mahir ini sudah kelihatan ini komposisi JF-nya ini. Mohon maaf, untuk yang mahir ini komposisi JF-nya itu disesuaikan setiap tahun berjalan saja, karena yang tadi sudah kita isikan contohnya di awal 2, karena untuk pengisian jabatan existing itu akan diupdate setahun sekali saja. Jadi ini akan terisikannya setiap tahun ketika kita melakukan pengisian kembali ABK-nya. Ini pun juga bisa nanti disimpan dengan cara yang sama. Kemudian selanjutnya ada tabel 2. Ini berisi identifikasi butir kegiatan dan volume hasil kerja. Nah, kalau tadi yang pertama itu baru tahun berjalan saja, kalau ini proyeksi sampai dengan tahun 2026. Kira-kira yang dikerjakan itu mana saja, jadi sudah bisa terlihat nih pada total akhirnya besarannya berapa, kemudian persebaran volumenya itu pada butir kegiatan mana saja. Ya. Kemudian terakhir ada tabel 4.
Mohon maaf, ada tabel 3 dulu. Tabel 3 di sini perhitungan kebutuhan untuk 1 tahun ke depan. Berarti untuk tahun 2023. Ya. Jadi 2023 ini adalah berdasarkan yang kita lakukan pada tahun ini. Sebenarnya pada tabel 3 ini kan hanya proyeksi Bapak Ibu. Jadi nanti antara proyeksi sama dengan yang nanti kita kerjakan di tahun depan itu bisa menjadi sandingan. Maksudnya seperti ini. Ini kan kita mengerjakan perhitungan JF untuk tahun depan ya, tahun 2023. Sedangkan pengerjaan tahun 2023 itu kan harusnya berdasarkan kegiatan yang kita lakukan di tahun 2022. Sedangkan 2022 sendiri kita masih running ya, belum selesai. Tapi ini merupakan proyeksi, artinya ini merupakan perkiraan. Nah, ketika nanti kita mengisikan ABK di tahun depan berdasarkan tahun 2022 yang realnya, nanti hasilnya akan kita sandingkan dengan proyeksi ini Bapak Ibu. Apakah nanti ada kesenjangan atau memang sesuai tepat sasaran antara proyeksi perencanaan pengisian dengan realnya di tahun depan nanti. Nah, ini juga nanti akan menjadi evaluasi bagi Bapak Ibu sekalian. Artinya apakah dalam memproyeksikan suatu kegiatan sudah tepat atau belum? Seperti itu ya. Makanya di sini kami lampirkan perhitungan proyeksi 1 tahun ke depan. Selain untuk mengevaluasi juga sebagai dokumen pendukung jika dibutuhkan oleh tim verifikator baik dari Biro Kepegawaian ataupun dari BKN sebagai dasar dalam pengajuan usulan formasi. Nah, yang terakhir adalah tabel 4. Nah, tabel 4 ini berisi proyeksi Bapak Ibu antara jumlah JF yang akan berkurang karena faktor pensiun, mutasi, ataupun naik jenjang, kemudian disandingkan dengan rencana pemenuhan kekurangan JF-nya. Jadi di sini ada 2 tabel besar ya, yang sama-sama memuat 5 tahun. Jadi dalam 2022 sampai dengan 2026, 5 tahun ini apakah si JF pada jenjang mahir ini apakah akan berkurang atau tidak? Kemudian kalaupun berkurang di tahun mana saja? Nah, nanti totalnya ini harus tampil di sini di 5 tahunan ini. Misalnya jumlah yang akan berkurang ya selama 5 tahun ada 3. Nah, berarti 3 yang akan berkurang ini kan harus diisi nih. Harus ada lagi. Nah, untuk pengisian 3-nya ini apakah langsung mau sekaligus ditaruh di tahun 2022 sebanyak 3 orang ataukah akan dicicil? Misalkan 2022 1, 2023 1, 2024 1 sehingga antara jumlah LKJF ini sebanyak 3 ini harus sama dengan usulan formasi. Seperti itu. Nah, pengisian untuk yang tabel 4 ini ada di mana? Pengisiannya ada di tabel, ada di tombol sebelahnya nih yang warna merah. Nah, ini kan contoh ya. Ketika tadi kita di awal mengisikan jumlah pemangku existingnya itu adalah 2, sedangkan kebutuhan tahun ini ada 3, berarti kan ada kebutuhannya selisihnya kurang 1,37. Nah, contoh ini ya. Di tahun 2022 kita mempertimbangkan pensiun, mutasi, kemudian juga jenjang. 2022 ini ada yang mutasi 1, 2023 ada yang pensiun 1, 2025 pensiun 1. Berarti kan jumlahnya ada 3 orang nih. Ya. Sedangkan existingnya hanya 2. Oke, ini mohon maaf. Jadi 2 ya. 2 ini yang pensiun 2023 satu lagi pensiun tahun 2025. Nah, berarti di tahun 2022 ini apakah akan kita isi atau tidak nih kekurangannya? Kalau akan kita isi kekurangan 2 ini disandingkan dengan kebutuhannya itu adalah 3, berarti cara membacanya adalah seperti ini. Existingnya 2, kebutuhan 3. Ya. Ditambah dengan yang akan pensiun
mutasi maupun naik jenjang 2. Berarti kekurangannya ini adalah 2 ditambah kebutuhannya 3, berarti 5. Sedangkan existingnya 2, nggak apa-apa. Jadi kebutuhan 3 ditambah kekurangan yang akan pensiun 2 di tahun 2023 dan di tahun 2025, berarti totalnya ini adalah kebutuhan 5 ya. 5 adalah 3 kebutuhan JF di sini, tahun berjalan ditambah juga dengan 2 ini. Nah, berarti dari 5 kebutuhan disandingkan dengan existingnya 2, berarti terdapat 3 formasi yang harus diisi. Itu. Nah, berarti 3 ini apakah akan kita cicil misalkan di tahun 2022 1, 2023 1, di tahun 2024 1, apakah juga bisa langsung di sini diisi 3. Gitu. Dengan justifikasi bahwa totalnya itu memang untuk memenuhi kekurangan ini, kekurangan hasil perhitungan ABK ditambahkan juga dengan faktor pensiun, mutasi maupun naik jenjang. Nah, kalau memang Bapak Ibu ingin mengusulkan langsung di tahun 2022-3, maksudnya 2022 itu adalah 3 formasi, bisa langsung diklik kirim dan otomatis nanti formasi yang diusulkan adalah sesuai dengan yang diisikan di tahun berjalan. Saya ulangi lagi, formasi yang diusulkan pada tabel ini sesuai otomatis yang kita isikan di tahun berjalan. Kalau kita diisikan di sini 0 ya otomatis di sini juga akan menjadi 0 gitu. Nah, pemenuhannya itu bebas ya Bapak Ibu, tidak ada aturan yang mengatur terkait harus di tahun berapa. Yang penting kita itu bisa memproyeksikan kebutuhan organisasi kita. Jadi kurang 3 tadi bisa saja di sini 1 mungkin ya, di sini 1, kemudian di sini 1. Mungkin idealnya seperti ini sih, karena ini kan berkurangnya kan bertahap nih. Ini memang kebutuhan karena kurang 1. Kemudian kalau di 2023 karena juga ada yang pensiun 1, 2024 ini perlu ada 1 karena untuk mengantisipasi di tahun 2025 ada yang pensiun 1. Itu justifikasinya seperti itu. Justifikasi kenapa diisi 1 per 1 dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Kalau sudah kita klik kirim. Nah, kita kembali lagi ke formulir. Ini tidak akan berubah ya karena ini adalah hasil perhitungan di tahun berjalan. Kemudian kita klik lagi di sini data kebutuhan JF-nya. Mohon maaf. Di tabel 4-nya. Nah, ini harusnya berubah ya sesuai dengan yang kita isikan di tabel tadi. Tapi ini mungkin ada sedikit kendala di server yang seharusnya ini bisa langsung tampil. Nanti akan segera kami perbaiki. Sementara besarannya itu seperti itu Bapak Ibu, besaran tata cara pengisian analisis beban kerja pada jabatan fungsionalnya. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa nanti tanyakan kembali kepada kami. Kemudian juga nanti untuk rekap ABK menu sebelah kiri ini juga akan kami sempurnakan. Jadi nanti untuk rekapnya bisa disortir berdasarkan unit satuan kerja maupun berdasarkan nama jabatannya. Nanti sambil menyusul berjalannya pengisian analisis beban kerja ini. Sementara itu, Bapak Ibu, kami mohon maaf atas banyak kekurangan dan kami juga akan terus sempurnakan kekurangan ini. Terima kasih atas waktunya.